wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Afi Adani dengan NIM 212111255 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah kelas 4G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ilmu ekonomi dan perbankan, yaitu tentang sistem ekonomi kapitalis, sosialis, campuran, dan Pancasila. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai sistem ekonomi kapitalis. Pengertian dari sistem ekonomi kapitalis itu sendiri adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Dalam sistem ekonomi ini, setiap individu itu memiliki hak penuh untuk mengambil manfaat atas harta atau kekayaan sebagai alat produksi. Kemudian, bagaimana dengan peran negara? Jadi, peran negara atau pemerintah ini tidak dapat melakukan ikut campur secara langsung dalam sistem ekonomi kapitalis, tetapi berperan untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, pemerintah hanya berlaku sebagai pengawas. Kemudian, yaitu tentang karakteristik sistem ekonomi kapitalis. Terdapat ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, penjaminan atas hak milik perseorangan. Hak milik pribadi adalah hal yang paling penting dalam kapitalisme. Yang kedua, mementingkan diri sendiri. Segala aktivitas ekonomi dan sosial yang dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, pemberian kebebasan penuh. Paham liberalisme yang menjadi dasar pemikiran kapitalisme memungkinkan setiap pihak memiliki kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas ekonomi. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang yang keempat, persaingan bebas. Dalam sistem kapitalis, persaingan antar pelaku ekonomi di masyarakat dimungkinkan. Persaingan dapat terjadi antara penjual yang dapat memberikan kualitas terbaik pada pembeli. Yang kelima, harga sebagai penentu. Yang keenam, peran negara minima. Selanjutnya yaitu mengenai sistem ekonomi sosialis. Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis di mana sepenuhnya menyerahkan siklus ekonomi pada mekanisme pasar yang berkembang, dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintahlah yang memegang andil besar dalam mengatur roda perekonomian di suatu negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap rantai perekonomian masyarakat. Sistem ini bisa juga disebut sebagai sistem ekonomi terpusat, di mana segala sesuatu harus diatur oleh negara dan dikomandokan dari pusat. Selanjutnya, mengenai karakteristik sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, mengenai prinsip dasar. Pemilikan harta oleh negara. Individu tidak memiliki hak terhadap harta atau memanfaatkan produksi karena alat-alat produksi seluruhnya menjadi milik bersama antara anggota masyarakat. Yang kedua, kesamaan ekonomi. Menganut prinsip kesamaan di mana seluruh urusan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Yang ketiga, disiplin politik. Negara membuat aturan yang diberlakukan sangat ketat untuk lebih mengaktifkan praktik sosialisme. Yang selanjutnya mengenai ciri-ciri dari sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, lebih mengutamakan kebersamaan. Yang kedua, pemerintah memiliki peran yang sangat kuat. Yang ketiga, sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Selanjutnya, kelemahan dari sistem ekonomi sosialis. Sulit melakukan transaksi, kemudian membatasi kebebasan. Selanjutnya, mengabaikan pendidikan moral. Nah, itu tadi kelemahannya. Kemudian kalau kelebihannya, yang pertama, disediakannya kebutuhan pokok. Yang kedua, didasarkan pada rencana negara. Yang ketiga, produksi dikelola oleh negara. Selanjutnya, tentang sistem ekonomi campuran. Pengertian dari sistem ekonomi campuran merupakan suatu tata cara kehidupan perekonomian yang dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah. Akan tetapi, masyarakat masih mempunyai kebebasan yang cukup luas untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Sistem ekonomi campuran ini sering disebut sebagai perpaduan dari sistem ekonomi tradisional, sosialis, dan kapitalis. Maksudnya, pemerintah dan masyarakat atau pihak swasta bekerja sama dalam memecahkan masalah ekonomi sehingga perekonomian tidak lepas kendali. Kemudian, mengenai karakteristik sistem ekonomi campuran. Ciri-cirinya, yang pertama, hak milik individu atas faktor produksi diakui, tetapi ada pembatasan dari pemerintah. Yang kedua, kebebasan bagi individu untuk berusaha tetap ada, sehingga setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan kreativitasnya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.
Yang ketiga, kepentingan umum lebih diutamakan. Keempat, campur tangan pemerintah dalam perekonomian hanya menyangkut faktor-faktor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kelima, jenis dan jumlah barang yang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar. Yang terakhir, pelaku ekonomi terdiri atas individu, pemerintah, dan swasta. Selanjutnya yaitu bagaimana dengan kelemahan dan kelebihan dari sistem ekonomi campuran sendiri. Nah, kelebihan dari sistem ekonomi campuran ini bahwa sistem ekonomi campuran ini kan mengadopsi dan menggabungkan dua sistem berbeda, yaitu sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialis. Nah, dari kedua sistem ini diambil dari segi-segi kelebihan yang dapat dipadu. Kemudian dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah terutama untuk mengendalikan kehidupan atau pertumbuhan ekonomi mencegah adanya konsentrasi yang terlalu besar di tangan satu orang atau kelompok swasta. Juga untuk melakukan stabilisasi perekonomian, mengatur tata tertib, serta membantu golongan ekonomi lemah. Nah, itu tadi kan kelebihannya. Kemudian kalau kelemahannya. Nah, walaupun idealnya sistem ekonomi campuran ini adalah penggabungan kelebihan dari dua sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialis, namun dalam prakteknya, negara yang seharusnya mengendalikan perekonomian dengan meminta bantuan swasta, cenderung malah swasta yang mengatur dan memperalat negara agar swasta bisa memengeruk keuntungan lebih dari kekayaan alam ketimbang kesejahteraan rakyat. Kemudian, beban pemerintah lebih besar daripada swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pihak swasta kurang dapat memaksimalkan keuntungan sektor ekonomi penting dikuasai pemerintah. Sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta. Yang terakhir, sulit menentukan batas antara sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Untuk materi yang terakhir yaitu mengenai sistem ekonomi Pancasila. Apa sih pengertian dari sistem ekonomi Pancasila itu sendiri? Jadi, sistem ekonomi Pancasila ini merupakan sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip dasar yang ada pada sistem ekonomi Pancasila tersebut antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme, ekonomi, demokrasi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan dan keadilan. Sistem ekonomi Pancasila ini dibangun atas dasar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang berasal dari nilai-nilai agama, kebudayaan, adat istiadat, atau norma-norma yang membentuk perilaku ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya mengenai karakteristik sistem ekonomi Pancasila. Ciri-cirinya, yang pertama, yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah negara atau pemerintah. Yang kedua, peran negara dalam pemerintah namun tidak dominan. Begitu juga dengan peran pihak swasta yang posisinya penting namun tidak mendominasi. Kemudian, yang ketiga, masyarakat adalah bagian yang penting di mana kegiatan produksi dilakukan oleh semua untuk serta dipimpin oleh anggota masyarakat. Yang terakhir, modal ataupun buruh tidak mendominasi perekonomian karena didasari atas asas kekeluargaan antara sesama manusia. Nah, selanjutnya, apa sih kelebihan dan kelemahan dari sistem ekonomi Pancasila? Kelebihannya, ada kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu sesuai dengan kemampuannya. Hak milik individu atas sumber-sumber produksi diakui walaupun ada pembatasan. Lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan golongan. Kemudian kelemahannya, sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan swasta, sulit menentukan batas antara sumber-sumber produksi yang dapat dikuasai oleh swasta dan pemerintah.